Bab 6011. Simon awalnya mengira 100 juta dolar sudah merupakan angka astronomi. Dan harga yang dia tawarkan cukup untuk menunjukkan ketulusannya. Namun bagaimana dia bisa membayangkan setelah Helena mendengar tawaran itu? Dia bahkan tidak repot-repot menegosiasikan harga dan berbalik untuk pergi. Dia baru saja merasakan efek obat yang sebenarnya. 1/10-nya memiliki efek seperti itu. Meminum satu pil pasti akan membuatnya pulih seperti semula. Jadi bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan emas ini? Jadi dia segera berteriak, "Yang Mulia Ratu. Jika ada sesuatu, kita bisa berdiskusi, tapi kamu berbalik dan pergi." "Kenapa? Helena berkata dengan ringan, "Tuan Rothschild, saya tidak pernah suka berbicara tentang kerja sama dengan orang yang tidak mengerti dengan jelas. Menurut Pak Simon, kesehatannya hanya bernilai 100 juta dolar. Jadi dengan segala hormat, apalagi yang perlu saya bicarakan dengan Anda? Aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Meski saya tidak punya banyak uang, menurut saya kesehatan saya sendiri harus diukur dengan lebih dari uang yang sedikit ini, bukan?" Simon terdiam sesaat. Dia tidak menyangka Helena akan mengangkat masalah penetapan harga kekayaan bersihnya. "Lihat apa artinya, jika Anda punya lebih banyak uang, masuk akal untuk mengeluarkan lebih banyak uang. Bagaimana dia bisa membicarakan hal ini padahal kekayaannya 1 triliun dolar? Haruskah dia memberinya 3 hingga 500 miliar? Saat ini, Helena memikirkan sesuatu dan berkata, "Oh, ngomong-ngomong. Saya menerima berita hari ini bahwa keluarga Chewang akan melelang mobil pribadinya untuk membayar perawatan Chewang. Dikatakan bahwa Chewang telah koma selama bertahun-tahun, dan keluarganya sangat menderita. Ratusan juta euro telah dibayarkan untuk perawatannya. Izinkan saya memberi Anda analogi yang tidak tepat. Jika itu adalah Tuan Simon dan tidak sadarkan diri di tempat tidur, apakah keluarga Anda hanya akan membayar biaya pengobatan sebesar 100 juta dolar untuk Anda? Atau, Anda hanya ingin mereka membayar lebih?" Ini, wajah Simon terbakar. Awalnya, dia menyadari kalau harga yang baru saja dia kutip agak pelit. Kedua, dia tidak menyangka Helena akan berbicara secara langsung, yang sebenarnya tidak menyelamatkan mukanya. Jadi, dia hanya bisa berkata dengan suara rendah, "Yang Mulia Ratu, jika menurut Anda harganya terlalu rendah, Anda cukup menyebutkan harganya." Helena berkata dengan ringan, "Tuan Rothschild, sebelum saya mengajukan penawaran, sebelum berbicara tentang harganya, saya harap Anda dapat memahami bahwa alasan mengapa saya membawa ramuan ini ke sini adalah untuk menyelamatkan Anda dari api dan air. Karena itu untuk menyelamatkanmu dari api dan air, maka kamu harus mengacu pada nilaimu ketika kamu berada di dalam api dan air. Berapa banyak?" Setelah mengatakan itu, Helena menambahkan, "Anda pasti satu-satunya yang paling mengetahui situasi Tuan Rothschild saat ini. Stroke tidak hanya memengaruhi tindakan Anda, bahasa Anda, dan kualitas hidup Anda, tetapi juga memengaruhi seluruh status Anda dalam keluarga. Peran yang Anda mainkan dalam keluarga, jika kesehatan Anda pulih kembali, Anda dapat menunda keputusan awal Anda untuk menyerahkan posisi kepala keluarga kepada Steve hari ini dan terus memainkan peran sebagai patriark. Namun jika Anda kehilangan kesehatan, Anda akan kehilangan segalanya." Begitu Simon mendengar ini, dia tahu bahwa jika dia ingin mendapatkan pil ini hari ini, dia harus bersiap menghadapi pendarahan hebat, dan tidak ada peluang untuk menghemat uang. Jadi, dia hanya bisa menahan diri dan berkata, "Yang Mulia Ratu, saya mengerti semua yang Anda katakan, jadi tolong beri saya harga yang jelas, beri saya harga yang jelas." Helena mengangguk dan berkata dengan dingin, 100 miliar dolar. Mata Simon membelalak, "Berapa? Helena mengulangi lagi, "Saya bilang, 100 miliar dolar. Simon berseru, ini keterlaluan. 100 miliar dolar dapat diberikan kepada negara ini, membangun armada kapal induk paling canggih, dan mempertahankan operasinya setidaknya selama 2 tahun. Helena mengangguk dan tersenyum, "Iya, 100 miliar dolar tidak hanya dapat membangun armada kapal induk tercanggih, tetapi juga mengirim manusia ke Mars dan membawanya kembali, dan bahkan mungkin memungkinkan mereka membangun Disneyland di bulan." Pada titik ini,
Helena bertanya, tetapi apa arti Disney di bulan bagi Anda? 100 miliar dolar yang dihabiskan untuk tempat-tempat ini dapat membeli segalanya, tetapi Anda tidak dapat membeli kembali kesehatan Anda. Setelah mengatakan itu, Helena menambahkan, sebenarnya, jika Tuan Rothschild dapat menyerahkan dirinya demi keluarga, dia dapat sepenuhnya menabung uang ini dan membiarkan uang ini memainkan peran yang lebih besar dalam perkembangan keluarga di masa depan. Pada saat itu, mungkin keturunan Anda akan membangun sebuah monumen untuk mengenang Anda. Simon merasakan sakit di hatinya, dan sambil menutupi perutnya, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan berhenti bicara, karena ini kesepakatan. Kamu bisa menentukan harga, lalu aku bisa menawar, lalu aku akan memberikan harga yang bisa dicapai dalam satu langkah." Setelah itu, dia mengulurkan 5 jarinya dan berkata dengan tegas, 50 miliar dolar, tidak lagi. Jika ada lebih, meski tubuh saya pulih, mental saya akan tertekan. Ketika saya berpikir untuk menghabiskan ratusan miliar dolar, saya khawatir saya tidak akan bahagia di hari tua saya. Bisa dengan mudah menghabiskan biaya ratusan miliar dolar, hanya untuk membeli pil. Simon benar-benar kesakitan. Beberapa orang tetap miskin dan murah hati meski tanpa uang. Namun beberapa orang menjadi lebih pelit ketika mereka menjadi kaya. Banyak orang yang berpendapat bahwa kesehatan adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Beberapa orang berpikir bahwa ketika kesehatan itu terlalu mahal, sebaiknya mereka menyerah begitu saja. Pemikiran di benak Simon ini bisa dikatakan setengah benar dan setengah salah. Yang palsu adalah dia sebenarnya sangat ingin kembali sehat. Bagaimanapun, dia menjalani kehidupan yang bijaksana dan berakhir seperti ini setelah menderita stroke. Kesenjangannya terlalu besar. Tapi sungguh, dia benar-benar tidak bisa menerima pengeluaran 100 miliar dolar untuk membeli kesehatan. Dia tidak bisa mati karena stroke. Dibandingkan dengan tetap di tempat tidur dan melompat-lompat, biaya yang terakhir akan lebih mahal 100 miliar dolar. Saat ini, dia tidak bisa tidak berpikir bahwa dia setidaknya bisa menghemat 100 miliar dolar dengan tetap di tempat tidur. Sebenarnya Helena tidak terlalu menginginkan uang sebanyak itu darinya. Menurut harga psikologis Charlie, 1 atau 2 miliar dolar sudah sangat bagus. Bagaimanapun, tujuan utama mereka bukanlah untuk menghasilkan uang tetapi untuk memanfaatkan Simon dan putranya Steve. Dan kini Charlie telah menambahkan permintaan baru, yaitu model AI yang dikuasai oleh keluarga ini. Oleh karena itu, harga psikologisnya saat ini sebenarnya adalah 10 miliar dolar. Ditambah seperangkat model AI, asalkan bisa mencapai kondisi ini sudah dianggap sukses. Namun, dia juga tahu bahwa Charlie melepaskan sisi tawar-menawar dan menyerahkan barang-barang ini padanya. Tapi dia tidak pernah bisa berkomunikasi dengan Simon sesuai dengan keuntungannya, dan dia harus berusaha mendapatkan sebanyak mungkin keuntungan untuk Charlie. Jadi, dia memandang Simon dan berkata dengan tenang, "Tuan Rothschild, kami tidak berbicara diam-diam. Yang saya inginkan bukan hanya uang tunai, tetapi juga model AI yang diinvestasikan oleh keluarga Anda. Jadi, tawaran terakhir saya adalah ini, uang tunai 50 miliar dolar, ditambah 100% replika model itu. Saya ingin tim Anda pergi ke Eropa Utara untuk membangun serangkaian model AI yang tepat untuk saya, mulai dari perangkat keras hingga perangkat lunak, tidak boleh ada perbedaan. Dan saya meminta Anda melakukan pembaruan dan peningkatan secara bersamaan untuk saya. Dengan kata lain, versi apapun yang Anda tingkatkan di Silicon Valley, versi saya di Eropa Utara akan ditingkatkan ke versi ini pada saat yang bersamaan. Penundaan maksimum tidak boleh lebih dari 1 jam. Selain itu, semua basis pengetahuan dalam model AI harus disinkronkan sepenuhnya. Dan, Anda harus selalu memelihara sistem ini untuk saya, dan Anda tidak boleh menghentikan pemeliharaan karena alasan apapun dalam 20 tahun ke depan." Simon ketika dia mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi cemas dan berkata, "Model AI itu, sekarang, telah ditemukan oleh Departemen Pertahanan, Komersial, prospek penerapan komersialnya, juga sangat luas, diperkirakan di masa depan nilainya tidak kurang dari 100 miliar dolar. Setelah organik, integrasi organik dengan industri lain, nilai tambah mungkin, bahkan lebih beragam.
Yang Mulia Ratu, Anda hanya mengalami mimpi bodoh. Bab 6012. Melihat Simon sedikit marah, Helena tidak marah, dan hanya berkata enteng. Rothschild, jangan terburu-buru marah. Saya memiliki syarat tambahan yang belum saya selesaikan. Setelah jeda, dia melanjutkan, saya ingin rangkaian model Anda untuk penggunaan pribadi dan tidak akan digunakan untuk tujuan komersial apapun, yang berarti tidak akan berdampak apapun pada pasar asli Anda. Saya hanya ingin salinan persisnya untuk saya gunakan sendiri. Bagimu, itu tidak lebih dari mengirimiku salinannya. Beri saya satu set perangkat keras, dan beri saya perawatan selama 20 tahun. Biayanya seharusnya tidak mahal, kan? Simon bertanya dengan dingin, bagaimana saya bisa yakin, Anda tidak akan menggunakannya untuk tujuan komersial. Helena tersenyum dan berkata, ini adalah detail spesifik yang akan saya bicarakan selanjutnya. Anda tetap akan membayar saya $100 miliar, tetapi saya akan menandatangani kontrak dengan Anda dan menyetujui $50 miliar. Setengahnya akan kembali ke keluarga Rothschild dengan jumlah $2.5 miliar per tahun dalam 20 tahun ke depan. Jika Anda menghentikan peningkatan dan pemeliharaan kepada saya akan memotong pengembalian uang ini selanjutnya. Jika saya menggunakan model AI Anda untuk penggunaan komersial, Anda dapat segera menghentikan peningkatan dan pemeliharaan. Dan menuntut keluarga kerajaan Nordik di pengadilan, menuntut pembayaran penuh sebesar $50 miliar. Semua kerjasama kita, selama kita mencapai kesepakatan, akan dituangkan dalam kontrak dan akan dilindungi undang-undang. Simon berkata dengan marah, oh, saya akan memberi Anda $100 miliar, lalu Anda berbalik dan memasukkannya ke dalam perwalian. Dilihat dari tingkat pengembalian rata-rata di pasar keuangan AS saat ini, bunga tahunan setidaknya beberapa miliar dolar. Dan jika bunga majemuk dihitung, ini adalah angka astronomis. Bukankah kamu hanya meminjam ayam untuk bertelur? Pinjamkan ayam-ayamku untuk bertelur selama 20 tahun, lalu kembalikan ayam-ayam itu kepadaku. Di mana saya bisa menemukan telur yang sudah ada selama 20 tahun? Helena berkata dengan murah hati, bagaimana kalau begini? Kamu masih memberi saya $100 miliar. $50 miliar diantaranya akan menghasilkan bunga setiap tahun, dan saya tidak akan mendapat 1 sen pun darinya. Semuanya akan dikembalikan kepada Anda. Pada tahun pertama, saya akan menghitungnya untuk Anda berdasarkan bunga aktual yang dihasilkan sebesar $50 miliar. Saat mengembalikan pokok Anda sebesar $2.5 miliar, semua bunga ini juga akan dikembalikan kepada Anda. Tahun kedua, saya akan memberi Anda bunga yang sebenarnya dihasilkan dari $47.5 miliar, dan kemudian mengembalikan pokok sebesar $2.5 miliar, dan seterusnya, hingga kontrak 20 tahun selesai. Berbicara tentang ini, Helena tersenyum dan berkata, jika Anda menggadaikan ayam itu kepada saya selama 20 tahun, semua telur yang dihasilkan dalam 20 tahun ini akan menjadi milik Anda. Dan ayam itu sendiri akan dikembalikan kepadamu secara bertahap dalam 20 tahun. Apakah ini cukup adil? Simon merasa sedikit nyaman setelah mendengar ini. Namun, ketika dia mengira pil itu saja akan menelan biaya $50 miliar, dia masih merasakan sedikit sakit. Saat ini, Simon tiba-tiba berseru, saya lupa satu hal. Perangkat keras model AI, sangat mahal. Sebagian besar biaya didasarkan pada perangkat keras yang diproduksi oleh Nvidia. Harga saham Nvidia meningkat pesat. Itu, karena AI sangat populer, sehingga harga perangkat keras meroket. Mungkin rangkaian model ini akan menghabiskan biaya perangkat keras miliaran dolar. Helena tersenyum dan berkata, tidak masalah jika Anda peduli dengan biayanya, saya akan memberi Anda $10 miliar lagi. Saya masih sangat murah hati. Mendengar ini, wajah Simon sedikit bingung. Dia tahu kalau Helena diam-diam sedang mengejeknya ketika dia mengatakan hal ini. Kemudian, Helena menambahkan, Tuan Rothschild, pada kenyataannya, keluarga Rothschild terlibat di hampir semua institusi yang menjadi pemegang saham utama Nvidia. Dan Anda masih memiliki banyak saham yang beredar di pasar sekunder.
Dan Anda mendapatkan saham ini sangat awal dan harga chipnya sangat rendah. Dalam proses melonjaknya harga saham Nvidia hingga lebih dari $1 triliun, Anda telah menghasilkan banyak uang. Simon baru saja mendapat konsesi 10 miliar. Dia merasa jauh lebih nyaman. Sekarang setelah dia mendengar Helena menjelaskan latar belakangnya, dia dengan cepat menjelaskan. Semua orang mendiskusikan bisnis, kami menghasilkan lebih banyak uang dari Nvidia, itu tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Yang Mulia Ratu, bukan begitu. Ya, Helena mengangguk dan berkata, namun, saya akan memberi Anda biaya perangkat keras sebesar $10 miliar, yang ada hubungannya dengan Nvidia. Anda pasti masih harus membeli model AI saya dari Nvidia. Anda adalah pemegang saham Nvidia, dan Anda pergi ke Nvidia untuk melakukan pembelian dalam jumlah besar. Sampai batas tertentu, ini setara dengan membalikkan tangan kiri ke tangan kanan. Di satu sisi, bahkan jika biaya eksternal yang dikeluarkan adalah 10 miliar, Anda tidak akan menghabiskan banyak uang untuk pembelian sebenarnya. Kedua, Anda adalah pemegang saham Nvidia, jadi Anda tetap mendapatkan poin atas keuntungan dari pesanan ini. Ketiga, pesanan ini pasti akan mendongkrak penjualan dan harga saham Nvidia. Dan harga saham akan naik. Anda juga bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan darinya. Saham yang Anda miliki melalui institusi dapat memperoleh keuntungan dari penilaian, dan saham yang dapat diperdagangkan yang Anda miliki di pasar sekunder dapat menghasilkan keuntungan langsung. Anda dapat menghasilkan uang di bagian manapun dari pasar AS, dan konversi akhir pada akhirnya, biaya aktual Anda mungkin tidak mencapai 10% dari 10 miliar. Pada titik ini, Helena menyimpulkan, saya tidak akan memberitahu Anda biaya pastinya. Kutipan terakhir saya sekarang adalah, $40 miliar, ditambah serangkaian model AI yang akan ditingkatkan dan dipelihara secara gratis selama 20 tahun. Jika menurutmu tidak apa-apa, kita bisa menandatangani perjanjian sekarang. Setelah mengatakan itu, Helena mengeluarkan beberapa cetakan kontrak dan menyerahkannya di depan Simon. Dia berkata, template kontrak telah keluar. Tulis saja jumlah uang tertentu dan ketentuan pembayaran bunga yang disepakati. Jika Tuan Rothschild tertarik, kami akan melanjutkan. Jika tidak, aku akan pergi. Begitu Simon mendengar ini, dia tahu bahwa Helena telah melakukan cukup persiapan dan pekerjaan rumah sebelum datang. Faktanya benar seperti yang dia katakan. Keluarga Rothschild sendiri menguasai saham Nvidia melalui berbagai institusi dan individu. Dan memegang sejumlah besar saham yang beredar di pasar sekunder. Mereka sudah meraup untung besar dari Nvidia. Uang 10 miliar yang Helena serahkan memang menyisakan banyak ruang gerak bagi keluarga Rothschild. Meskipun Simon tidak peduli dengan uangnya. Sekarang dia dimanfaatkan, dia tentu saja ingin mendapat sedikit lebih sedikit. Jadi, dia ragu-ragu lagi dan lagi, tapi demi kesehatan dan statusnya sendiri, dia mengertakkan gigi dan berkata, oke, seperti yang dikatakan Yang Mulia Ratu, $40 miliar, ditambah satu set, model AI non-komersial. Setelah mengatakan itu, dia bertanya dengan ragu-ragu, Yang Mulia Ratu, jika ramuan ini, tidak dapat menyembuhkan penyakit saya, lalu. Helena berkata dengan sangat percaya diri, tidak. Mungkin, itu pasti akan menyembuhkanmu. Setelah mengatakan itu, Helena tersenyum tipis dan berkata, jika Tuan Rothschild merasa tidak nyaman, mari kita tanda tangani perjanjiannya terlebih dahulu. Dan kamu bisa meminum obat mujarab itu tanpa membayar. Harap pastikan validitasnya sebelum mengatur pembayaran. Setelah mendengar ini, Simon sepenuhnya melepaskan semua kekhawatirannya dan setuju tanpa ragu-ragu. Tidak masalah, hanya, ikuti saja apa yang Yang Mulia Ratu katakan. Helena mengangguk, mengeluarkan ponselnya, dan berkata sambil tersenyum, tetapi untuk mencegah Tuan Rothschild berbuat curang, mulai sekarang, sampai kami menyelesaikan penandatanganan dan Anda meminum ramuannya. Saya harus merekamnya dengan ponsel saya dan menyinkronkannya secara online secara real-time. Jika Anda pulih setelah meminum obat mujarab, dan Anda meninggalkan saya dan menolak untuk mengenali orang lain, saya tidak akan dapat melakukan apapun terhadap Anda, Tuan Rothschild. Simon berkata dengan cepat, Yang Mulia, jangan khawatir,
saya tidak bisa gagal membayar hutang saya. Tapi karena Yang Mulia Ratu khawatir, lebih baik tinggalkan sebuah rekaman. Bab 6013. Sekarang kedua belah pihak telah mencapai konsensus. Helena mengeluarkan penanya dan menyempurnakan detail kontraknya. Seluruh proses direkam dengan ponsel. Ditambah dengan identitas Helena sebagai Ratu Eropa Utara dan tingginya trafik di internet. Dia sama sekali tidak khawatir Simon berani menarik kembali kata-katanya. Setelah kedua belah pihak menentukan syarat-syarat kontrak, Simon menuliskan namanya di kontrak, lalu kedua pihak bertukar perjanjian dan kontrak tersebut menjadi resmi. Setelah semuanya beres, Helena membatalkan kontraknya, mematikan video di ponselnya, dan berkata, Rothschild, selamat bekerja sama. Simon dengan cepat bertanya padanya, Yang Mulia Ratu, sekarang, bisakah Anda memberi saya obat mujarab? Tentu saja. Helena menyerahkan ramuan itu kepadanya tanpa ragu-ragu dan berkata, meskipun keluarga kerajaan Nordik kami tidak punya banyak uang, kami selalu mementingkan semangat kontrak. Simon mengulurkan tangannya dan dengan gemetar menyerahkan ramuan itu kepadanya. Dia mengambilnya dan hendak bertanya pada Helena bagaimana cara mengambilnya. Helena berbicara lebih dulu dan berkata, ambil saja. Setelah mendengar ini, Simon tidak lagi ragu-ragu dan langsung meminum ramuan itu dengan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dalam sekejap, ramuan di mulutnya berubah menjadi aliran panas yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya dan dengan cepat mengalir ke perutnya. Simon merasa seperti balon kempes yang segera terisi gas. Dia hanya bisa berbaring setengah berbaring di samping tempat tidur, tetapi dia segera merasakan bahwa tubuhnya telah mendapatkan kembali kekuatannya. Dan rasa kekuatan ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Dengan sedikit usaha, dia duduk dari tempat tidur, dan dia sangat terkejut saat mengetahui bahwa tubuhnya tidak lagi bergerak atau bergetar. Dia begitu bersemangat sehingga dia segera mencoba berjalan di tanah. Alhasil, kekuatan kaki dan kestabilan tubuhnya melebihi ekspektasinya. Saat belum terserang stroke, kondisi tubuhnya sudah relatif lemah. Meskipun dia tidak memerlukan tongkat untuk berjalan, dia masih tersandung. Namun kini, dia mencoba mengambil beberapa langkah. Tidak bisa dikatakan dia berjalan cepat, tapi setidaknya dia jauh lebih stabil. Ketika dia melangkah keluar dengan kakinya, kekuatan dan dukungan setelah mendarat telah meningkat pesat. Mengingat perasaan tidak berguna di tempat tidur setelah terkena stroke, Simon berharap bisa tertawa setinggi langit seperti, hahaha. Setelah berjalan beberapa kali di bangsal yang sangat luas dan besar, Simon tidak tahan untuk berhenti. Sebaliknya, dia menjadi semakin bersemangat saat berjalan. Helena pusing karena dia bergelantungan di depan matanya, jadi dia berkata, itu saja, Tuan Rothschild, jangan bergerak lagi, Anda belum memberi saya uang. Simon tertegun sejenak lalu berbalik. Tiba-tiba dia menyadari bahwa dia tidak memenuhi janjinya. Jadi dia tersenyum sedikit meminta maaf dan berkata, maaf, Yang Mulia, saya sedikit bersemangat, mohon maafkan saya. Setelah mengatakan itu, dia langsung berkata, pil senilai 40 miliar. Biayanya, deposit 50 miliar, 90 miliar dolar AS, saya akan minta seseorang segera membayarnya. Dan uangnya akan langsung ditransfer ke rekening yang ada di kontrakkan. Helena mengangguk, iya, terima kasih Tuan Rothschild. Ayo kita atur. Kemudian, Helena berkata sambil tersenyum, Tuan Rothschild, pernahkah kamu memperhatikan bahwa kamu tidak lagi gagap? Ya, Simon mengosongkan tangan kanannya di depan tubuhnya dan menggoyangkannya beberapa kali, dan berkata dengan terkejut. Luar biasa, sungguh luar biasa. Obat mujarab ini sungguh luar biasa. Setelah menghela nafas dengan emosi, dia tidak membuang waktu. Dia langsung mengangkat teleponnya dan menghubungi direktur keuangannya, memintanya untuk mengatur pembayaran transfer. 90 miliar dolar AS adalah angka yang sangat besar bagi negara atau kelompok manapun, terutama jumlah uang tunai yang begitu besar, yang sungguh tidak terbayangkan. Namun bagi keluarga Rothschild, uang sebesar itu bukanlah apa-apa, bahkan bukan uang saku. Kekuatan finansial keluarga Rothschild telah lama melampaui kemampuan orang luar untuk memperkirakannya. Selama bertahun-tahun,
mereka telah melakukan investasi eksplisit dan implisit di banyak bidang. Semua perusahaan luar negeri yang terdaftar di Kepulauan Cayman dan Kepulauan Virgin, selama belum terdaftar, tidak perlu mengungkapkan informasi pemegang saham. Di antaranya, tidak ada cara untuk memverifikasi nilai sebenarnya dari sejumlah besar perusahaan yang dimiliki atau bahkan dikendalikan oleh keluarga Rothschild. Bahkan untuk emiten, hanya pasar perdana yang akan mengungkapkan informasi pemegang saham. Pasar sekunder membeli dan menahan melalui berbagai saluran, dan tidak mungkin dihitung sama sekali. Selain itu, keluarga Rothschild memiliki investasi di bidang real estate, energi, pertambangan, transportasi, di seluruh dunia. Dapat dikatakan bahwa tidak peduli industri mana yang menonjol, keluarga Rothschild dapat memperoleh kekayaan yang sangat besar darinya. Pada masa kolonial, Inggris dikenal sebagai kerajaan yang mataharinya tidak pernah terbenam karena mempunyai koloni sendiri hampir di setiap zona waktu. Tidak peduli di mana matahari bersinar, mereka memiliki sebagian wilayahnya. Keluarga Rothschild adalah sebuah kerajaan di mana matahari tidak pernah terbenam dalam bidang ekonomi. Selama mereka dapat menghasilkan uang di hampir semua bidang di dunia. Mereka ada, jadi kemanapun angin bertiup, pasti ada tempat untuk mereka. Sama seperti pengembangan AI yang eksplosif, keluarga Rothschild telah memperoleh keuntungan setidaknya 300 miliar dolar dari kepemilikan saham Nvidia saja. Jumlah tersebut belum termasuk nilai yang dihasilkan oleh investasi mereka di industri AI. Untuk kerajaan keuangan yang begitu kuat, jika dana mereka benar-benar diaudit, kemungkinan besar nilainya akan lebih dari 10 triliun dolar AS. Oleh karena itu, Simon diam-diam mentransfer uang tunai sebesar 90 miliar dolar AS ke rekening bank keluarga kerajaan Nordik di Swiss hanya dengan panggilan telepon dan beberapa instruksi. Helena akhirnya bisa bernapas lega setelah menerima pemberitahuan bahwa dana telah tiba. Kemudian dia teringat instruksi Charlie dan berkata kepada Simon, "Sejujurnya, Tuan Rothschild, jika ramuan semacam ini dilelang, mustahil menjualnya dengan harga serendah itu. Alasan kenapa aku datang untuk menjualnya padamu. Di satu sisi, saya sangat tertarik dengan AI Anda. Di sisi lain, ini juga karena kesalehan anak Anda, Steve. Pertama, pukul dia dengan baik, lalu berikan dia permen." Charlie pandai bermain trik, dan Steve tidak terkecuali. Dia ingin Steve merasakan sakit dari dalam keluar dan di saat yang sama, dia bisa dengan jelas merasakan manisnya mulutnya. Itu sebabnya dia menyuruh Helena untuk tidak lupa memberikan Steve pertunjukan yang bagus, jadi beri dia pujian. "Oh," Simon bertanya dengan rasa ingin tahu, "Steve tahu yang mulia ratu memiliki obat ajaib ini?" Helena menggelengkan kepalanya, "Bukan itu maksudku. Tetapi dia tampak sangat kesakitan setelah mendengar bahwa Anda terkena stroke. Terlihat juga bahwa dia sangat peduli padamu." Setelah jeda, Helena menambahkan, "Saya pikir setiap orang yang berbakti kepada orang tua berhak dihormati. Kesalehannya juga yang menggerakkan saya, jadi saya pikir saya membawa ramuan itu ke New York untuk mengunjungi Anda. Dan lihat apakah kita bisa membuat kesepakatan, yang bisa dianggap menyelamatkan separuh hidup Anda." Simon terkejut. Ia tidak menyangka putra sulungnya akan begitu peduli dengan tubuhnya. Memang sedikit, lebih dari yang dia duga. Lagi pula, ketika ayahnya sakit kritis, dia sangat bersemangat. Bahkan sekarang, saya masih mengingatnya dengan segar. Oleh karena itu, hal ini membuatnya berpikir bahwa rasa sayang Steve terhadap ayahnya mungkin lebih besar daripada ketertarikannya pada ahli waris. Hal ini sungguh membuatnya merasa bersyukur, dan juga membuat rasa sayangnya terhadap Steve semakin bertambah. Helena melihat bahwa dia sepertinya sedang berpikir keras, jadi dia berkata tiba-tiba, "Ten, Rothschild, sungguh sangat menyenangkan bagimu untuk memiliki anak yang berbakti. Saya yakin setelah dia resmi naik tahta hari ini, dia pasti akan menjaga Rothschild. Bagaimanapun, tingkat tertinggi dalam bisnis adalah melayani orang-orang dengan kebajikan." Ketika Simon mendengar ini, dia tidak bisa menahan gemetar meskipun dia sudah pulih sepenuhnya dari stroke. Sungguh menggembirakan bahwa putranya berbakti, tetapi ketika dia memikirkan tentang pertemuan keluarga yang dijadwalkan akan diadakan pada pukul 10 pagi, mau tak mau dia menjadi gugup, berpikir. "Saya bersyukur dan tersentuh,
tapi karena tubuh saya sudah pulih sepenuhnya, bagaimana dengan penyerahannya kepada Bapak Bangsa? Masalah penentuan posisi harus ditunda untuk sementara waktu. Saya tidak ingin menyerahkan posisi itu kepada Steve secepat ini. Keputusan sebelumnya untuk meloloskan posisi itu adalah langkah yang tidak berdaya setelah terkena stroke. Sekarang tubuhku telah pulih, tidak ada kemungkinan untuk melewati posisi itu. Dia memikirkannya. Pada titik ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir. Meskipun ini tidak adil bagi Steve, saya yakin karena putra saya sangat berbakti kepada saya dan menganggap tubuh saya lebih penting daripada penerusnya, dia pasti tidak akan menganggap ini serius dan tidak akan banyak berpendapat. Selain itu, meskipun dia punya pendapat, saya bisa memberikan kompensasi kepadanya. Bukankah saya belum pernah menyelesaikan sepenuhnya identitas ahli waris sebelumnya? Kali ini, sebaiknya saya memanfaatkan pertemuan keluarga pukul 10 untuk membahasnya secara langsung. Biarkan dia setidaknya mendapat kepastian. Bab 6014. Melihat Simon menundukkan kepalanya dalam diam dan berpikir, Helena tahu bahwa dia pasti tidak akan menyerahkan gelar kepala keluarga kepada Steve seperti yang direncanakan. Seperti yang diharapkan, Simon mengangkat kepalanya, tersenyum, dan berkata, "Yang Mulia, terima kasih telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk datang ke New York guna menghadiri pertemuan internal keluarga Rothschild untuk menetapkan ahli waris. Dengan kehadiran Anda, keluarga Rothschild telah berkembang." Helena berpura-pura terkejut dan bertanya, "Bukankah hari ini akan diumumkan suksesi Steve? Kok ahli warisnya sudah ditentukan?" Simon melambaikan tangannya dan berkata dengan senyum sedikit malu. Rencananya tidak bisa mengikuti perubahan. Perubahan tidak bisa menggagalkan rencana. Sebelum pagi ini, saya tidak pernah berpikir bisa pulih lagi, bukan? Helena sedikit tersenyum, salah satu alasan mengapa kamu bisa pulih adalah kesalehan Steve. Helena mengatakan ini, tapi mau tak mau dia berpikir dalam hatinya. Simon sangat menyesalinya, yang sepenuhnya membenarkan spekulasi Tuan Wade. Dia selalu meramalkan hal-hal seperti dewa. Karena Simon berencana mewariskan jabatan kepala keluarga kepada Steve karena penyakit stroke yang dideritanya, maka selama stroke-nya sembuh, ia pasti akan merelakan gagasan tersebut. Terkadang, logika sifat manusia sama dengan logika reaksi kimia. Setelah air dielektrolisis, oksigen dan hidrogen akan dihasilkan. Ini adalah rumus reaksi kimia. Kalau listriknya dicabut, airnya tetap air. Simon adalah kepala keluarga, dan itu adalah air. Tapi ketika dia tiba-tiba terkena stroke, itu karena listrik. Oksigen dan hidrogen yang dihasilkan oleh elektrolisis air adalah hasil dari rencana Simon untuk memberi jalan kepada putranya Steve. Oleh karena itu, hanya setelah Simon, kepala keluarga, menderita stroke, barulah dia menyerah kepada Steve. Sekarang kondisi kunci pukulannya hilang, itu sama dengan mencabut listrik. Maka hasil suksesnya Steve sebagai patriark dengan sendirinya akan hilang. Oleh karena itu, menurut Charlie, jika Simon terus mewariskan tahta setelah sembuh dari penyakitnya, itu setara dengan genangan air yang dibiarkan mengering dan terurai menjadi hidrogen dan oksigen. Itu adalah hantu. Saat ini, Helena menghela nafas dan berkata kepada Simon, "Tuan Rothschild, karena rencanamu telah berubah, aku tidak akan berpartisipasi dalam pertemuan berikutnya." Simon bertanya dengan bingung, "Ada apa dengan Yang Mulia Ratu? Mengapa dia tidak mau berpartisipasi? Anda sudah berada di sini, mengapa tidak tinggal dan membimbing serta menjadi saksi?" Helena menggelengkan kepalanya dan berkata, "Selain membuat kesepakatan dengan Anda, Tuan Rothschild, saya di sini untuk menjalin hubungan dengan kepala keluarga Rothschild. Dasar untuk komunikasi masa depan. Jika Steve mengambil alih hari ini, saya seharusnya menyaksikannya langsung dan membangun dasar komunikasi yang baik dengan patriark baru. Namun, Tuan Rothschild tidak berencana pensiun sekarang, jadi saya datang ke New York kali ini. Semua tujuan telah tercapai, dan akan membuang-buang waktu jika tetap bertahan." Simon segera memahami arti kata-katanya dan berkata sambil tersenyum, "Yang Mulia Ratu memang ahli dalam negosiasi. Anda masih sangat muda dan bisa bernegosiasi dengan baik. Saya belum pernah melihat seseorang dengan kontrol ritme sebaik ini sebelumnya. Dengan Yang Mulia Ratu sebagai pemimpin keluarga kerajaan Nordik,
pasti akan meroket. Helena tersenyum dan berkata, Tuan Rothschild menganggapku terlalu tinggi. Saya bisa mengendalikannya dengan baik. Iramanya sepenuhnya karena saya memiliki guru yang baik. Simon dengan cepat bertanya, saya ingin tahu siapa guru yang mulia ratu. Jika ada kesempatan, saya juga ingin bertemu dengannya. Helena berkata dengan enteng, gaya perilaku guru saya relatif rendah hati dan tidak menyukai kesombongan ketenaran. Tetapi saya yakin Tuan Rothschild akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya di masa depan. Simon tersenyum sopan dan berkata, bagus sekali. Helena berkata, ini sudah larut. Tuan Rothschild, saya akan pergi dulu. Simon mengangguk, dan ketika dia melihat Helena berbalik untuk pergi, dia memikirkan sesuatu, dan segera menghentikannya dan berkata, ngomong-ngomong, Yang Mulia Ratu. Helena berbalik dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apalagi yang dikatakan Tuan Rothschild. Simon bertanya dengan prihatin, saya ingin tahu apakah pil oriental ajaib Yang Mulia Ratu masih tersedia. Jika demikian, saya ingin membeli lebih banyak. Helena menggelengkan kepalanya, Tuan Rothschild, ramuan ajaib semacam ini langka dan sulit didapat. Masing-masing membutuhkan peluang besar. Coba pikirkan, satu orang, dalam seumur hidup, berapa kali kita bisa memiliki kesempatan untuk lolos dari kematian dan mendapatkan berkah tersembunyi. Simon berkata sambil tersenyum, orang-orang itu serakah. Meskipun saya mendapat kesempatan seperti itu sekali, saya sangat berharap bisa mendapatkan kesempatan kedua atau bahkan ketiga kalinya. 3 kali, jika Yang Mulia Ratu memiliki kesempatan ini, mohon jangan pelit, saya pasti akan memberikan harga yang memuaskan bagi Yang Mulia Ratu. Harga yang memuaskan, Helena bergumam, dengan sengaja mendecakkan bibirnya, dan berkata dengan sedikit rasa jijik. Dengan segala hormat, mengingat nilai Anda, Tuan Rothschild, Anda sebenarnya bukan pembeli yang baik. Saya yakin meskipun saya masih memiliki ramuan ini, saya tidak akan pernah berdagang dengan Anda lagi di masa mendatang. Petik 2. Simon bertanya tanpa sadar, mengapa Yang Mulia Ratu mengatakan ini. Helena mengatupkan bibirnya, mengangkat bahu, dan berkata dengan tenang, mungkin karena aku tidak suka tawar-menawar. Jika ada waktu berikutnya, saya akan menemukan pembeli yang lebih ceria, sehingga menghemat waktu dan membuat saya merasa lebih baik. Anda juga berbisnis, dan Anda pasti pernah menjadi penjual. Ketika Anda seorang penjual, di sisi lain pembeli selalu disibukkan, ragu-ragu, atau bahkan meragukan integritas Anda dan keaslian barang yang Anda jual. Maka kamu pasti tidak akan bahagia. Simon tahu bahwa Helena sedang mengejek perilaku tawar-menawarnya tadi. Pada saat ini, meskipun dia merasa sedikit tidak bahagia, dia juga menyadari adanya masalah besar. Jika Helena tidak mengucapkan kata-kata marah, bukankah dia akan melewatkan kesempatan berikutnya untuk memperbarui hidupnya? Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa sangat menyesal dengan perilaku tawar-menawarnya barusan. Jadi, dia berkata tanpa ragu-ragu, Yang Mulia Ratu, jangan marah. Bagaimanapun juga, saya seorang pengusaha. Saya sudah terbiasa menawar. Sekalipun harganya sepeser pun, saya akan menemukan cara untuk menurunkan harganya. Jika Yang Mulia Ratu merasa tidak nyaman, maka saya tidak akan melakukan penawaran balasan sama sekali. Saya akan segera mengganti 10 miliar dolar AS untuk Anda. Apa menurutmu tidak apa-apa? Helena melambaikan tangannya, tidak, seperti yang Anda katakan, belilah model AI. Perangkat kerasnya juga memerlukan biaya. Saya lebih suka menderita kerugian daripada membiarkan Anda menderita kerugian. Lagi pula, Tuan Rothschild, Anda sudah sangat tua dan terkena stroke lagi. Jika kamu menderita kerugian yang mempengaruhi suasana hatimu, dan kamu akan menderita penyakit lain di kemudian hari, bukankah aku orang berdosa? Tidak. Simon tidak lagi peduli untuk diejek. Dia bergegas menemui Helena dan berkata dengan sangat bersemangat, membeli perangkat keras untuk Yang Mulia Ratu. Inilah yang harus kita lakukan. Yang Mulia, mohon jangan bersikap sopan. Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan ekspresi penyesalan di wajahnya, Yang Mulia, saya sudah tua, dan saya memiliki banyak kebiasaan lama yang tersisa selama beberapa dekade dalam cara berpikir saya.
Dan tawar-menawar adalah salah satunya, tapi yang mulia, yakinlah bahwa kami, keluarga Rothschild, tidak akan pernah tawar-menawar lagi saat berbisnis dengan Yang Mulia Ratu. Setelah merasakan khasiat yang kuat dari pil penyebar darah dan penyelamat jantung, Simon sangat menyadari bahwa benda ini pasti merupakan artefak penyelamat nyawa. Meskipun sekarang dia sudah pulih, dia sudah tua, dan masalah lain pasti akan muncul di masa depan. Dan dokter juga mengatakan bahwa stroke sangat mudah kambuh. Hampir 20% pasien stroke akan mengalami stroke kedua dalam waktu 5 tahun. Jika hal itu terjadi lagi, tubuhnya mungkin tidak akan mampu menahannya. Oleh karena itu, jika Anda bisa membeli pil ekstra hemat darah dan penyelamat jantung atau memesannya di muka, Anda bisa duduk santai. Dia tidak yakin apakah Helena punya yang kedua sekarang, tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkannya meninggalkan New York dengan opini dan ketidakpuasan. Kalau begitu, jika dia ingin membelinya lagi di masa depan, dia mungkin tidak punya kesempatan. Helena melihat wajah cemas Simon, yang hampir berisi satu kalimat. Aku tidak bisa membiarkan dia kabur. Dia menganggapnya lucu dan mau tidak mau bertanya. Rothschild, apakah ini akan membuatmu terlalu malu? Atau lupakan saja. Kamu sudah sangat tua. Jika Anda tidak bahagia karena uang itu penting, bagaimana Anda bisa merasa nyaman karenanya? Bisnis adalah yang kedua, dan kesehatan adalah yang pertama. Simon tahu Helena sedang menggodanya, jadi dia hanya bisa menahan diri dan meminta maaf dan berkata sambil tersenyum. Tidak, ini adalah uang yang harus diberikan kepada Yang Mulia Ratu. Jika uang ini tidak diberikan kepada Yang Mulia Ratu, saya tidak bahagia dan bahkan sulit tidur dan makan. Jadi tolong jangan menolak. Helena berpikir sejenak dan kemudian berkata tanpa daya, karena Tuan Rothschild berkata demikian, baiklah, saya tidak akan bersikap tidak sopan. Simon berkata mendengar ini, dia merasa lebih bersemangat daripada menghasilkan uang. Dia segera menghubungi manajer keuangannya lagi dan berkata, cepat, tambahkan 10 miliar dolar AS lagi ke rekening tadi. Setelah mengatakan itu, dia melirik ke arah Helena. Melihat ekspresinya yang sangat tenang, dia khawatir dan berkata dengan cepat. Tidak, kirim 15, oh tidak. Kirim 20 miliar. Sebagai orang kepercayaannya yang paling terpercaya, pihak lain langsung berkata. Oke, Tuan, mohon tunggu sebentar, saya akan mengaturnya. Helena mengangkat alisnya sedikit tapi tidak berkata apa-apa. Setelah Simon menutup telepon, dia berpura-pura terkejut dan bertanya. Rothschild, apa yang baru saja kamu katakan? Bukankah tidak pantas mengirimkan 20 miliar? Simon juga memahami Helena. Wanita ini juga seorang aktris yang luar biasa. Jika menurutnya itu tidak pantas, dia seharusnya mengatakannya lebih awal. Dia tidak mengatakannya sampai dia menutup telepon. Apakah terlalu jelas kalau dia berpura-pura? Namun, dia kini mengerti bahwa Helena, yang berusia 20-an, bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Karena dia menginginkan sesuatu darinya, dia tidak boleh berpikir untuk menawar, jika tidak dialah yang akan menderita pada akhirnya. Sekarang dia sudah cukup tua, kehilangan uang dan kehilangan orang bukanlah perasaan yang baik. Jadi, dia buru-buru berkata, Yang Mulia Ratu, 10 miliar ini untuk membayar pembayaran Anda. Dan 10 miliar lainnya adalah sedikit dari pemikiran saya. Aku baru saja melakukan sesuatu yang tidak pantas. Mohon tidak keberatan. Bab 6015. Setelah memastikan bahwa 20 miliar dolar telah tiba, Helena memandang Simon dan berkata sambil tersenyum. Rothschild, uangnya telah diterima. Selamat bekerja sama. Saya akan kembali ke Eropa dalam 2 hari. Saya berharap ketika saya tiba, tim AI Anda juga akan tiba pada waktu yang sama. Simon berseru tanpa ragu-ragu, jangan khawatir, Yang Mulia Ratu. Saya akan meminta mereka untuk segera bersiap dan pergi lebih awal untuk melakukan perencanaan dan persiapan awal. Ketika Helena berhasil menjual pil penyebar darah seharga 60 miliar dolar AS, ditambah 1 set model AI. Steve, 20 meter dari pintu bangsal, dan putranya Royce, yang baru saja tiba, dengan cemas melihat waktu. Menurutnya, pertemuan sang ayah tua dengan Helena agak memakan waktu lama.
Bukannya dia keberatan dengan pertemuan keduanya. Namun terutama karena dia khawatir akan menunda pertemuan keluarga nanti. Lagi pula, rapat resmi dimulai pukul 10. Dan itu akan menjadi momen kritis baginya untuk mencapai puncak tertinggi dalam hidupnya. Pada saat yang begitu penting, mengapa mereka tidak bisa mendapatkan kursi roda sebelum jam 8:30 dan mendorong lelaki tua itu ke tempat tersebut dengan tergesa-gesa? Hari ini adalah hari yang menyenangkan bagi saya untuk sukses sebagai kepala keluarga, dan tentu saja, mereka tidak ingin menundanya sebentar pun. Saat dia cemas, pintu bangsal terbuka. Helena berjalan keluar dari bangsal. Melihat hal tersebut, Steve segera berlari menghampiri Royce. Lagi pula, dia juga khawatir apakah lelaki tua itu bisa membujuk Helena untuk menikah dengan keluarganya. Jika dia bisa diyakinkan, maka bukankah Helena akan menjadi menantunya di masa depan? Staf medis di belakangnya juga berlari dengan cepat. Mereka mengkhawatirkan kesehatan orang tua itu. Orang tua itu tidak dapat berbicara dengan baik dan disertai dengan hemiplegia dan kejang-kejang. Dalam hal ini, tidak pantas untuk berbicara terlalu banyak. Namun mereka tidak menyangka dia akan mengobrol terlalu lama dengan Helena. Jadi mereka harus pergi dan melihat tubuh lelaki tua itu saat ini. Kalau ada masalah pasti merepotkan. Namun, sebelum kedua kelompok orang itu mencapai pintu bangsal, muncul pemandangan yang membuat mereka serasa disambar petir. Helena kembali ke pintu dan berkata, "Tuan Rothschild, tidak perlu mengantarku pergi." Segera setelah itu, sosok Simon tua keluar dari pintu seolah tidak terjadi apa-apa. Saat dia berjalan, dia bersikap sopan kepada Helena. Merupakan kehormatan besar bagi kami bahwa Yang Mulia Ratu datang ke New York untuk menemui saya secara langsung. Sebagai kepala keluarga Rothschild, bagaimana mungkin saya tidak mengirim Anda pergi secara langsung? Steve, Royce, dan staf medis hampir semuanya berdiri di sana membeku di tempat. Semua orang bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya terjadi? Steve juga tercengang dan berpikir, ya, apa yang terjadi? Bukankah lelaki tua yang terbaring di tempat tidur itu baru saja menggigil? Dia tersandung saat berbicara. Kenapa sekarang? Kenapa kamu tiba-tiba tidak melihat ada yang salah sekarang? Apakah kamu kembali sadar? Steve sedikit curiga pada dunia dan mengusap matanya. Setelah memastikan dia melihatnya dengan benar, dia tidak repot-repot memikirkan apa yang sedang terjadi. Dia baru mengambil beberapa langkah. Dia berlari untuk membantu Simon dan berkata dengan gugup, "Ayah, kenapa kamu keluar sendiri? Kondisi fisikmu saat ini tidak mampu menahan siksaan." Sebelum Steve selesai berbicara, Simon menyela dengan gembira. "Steve, izinkan aku memberitahumu kabar baik. Tubuhku baik-baik saja sekarang. Semuanya sudah sembuh. Pukulan, keberpihakan, kegagapan, dan gemetar semuanya hilang. Kejutan atau tidak, ini hanyalah keajaiban medis, hahaha." Apa? Jadi, sekarang sudah sembuh?" Steve merasa ngeri, merasa seolah-olah CPU otaknya telah terbakar oleh kata-kata lelaki tua itu. Dia berpikir dalam hati, apa yang terjadi? Apakah dia sudah sembuh? Apakah dia, bukankah dokter bilang itu stroke? Hemiplegia. Terlebih lagi, saraf bicara telah terkena dampak serius, sehingga sulit untuk pulih sepenuhnya. Dan dokter juga mengatakan, hampir tidak mungkin untuk pulih dari kerusakan saraf. Bahkan jika Anda berpartisipasi aktif dalam perawatan rehabilitasi terbaik di dunia, kamu hanya akan menjadi sedikit lebih baik dari sekarang. Kalau bisa kembali berjalan dengan kruk, itu sudah merupakan berkah dari Tuhan. Memikirkan hal ini, dia menoleh ke dokter yang merawat. Wajahnya memiliki tanda tanya dan "Vesuk kamu paman" tertulis di atasnya. Faktanya, dokter yang merawat saat ini semakin bingung. Belum lagi CPU, bahkan memori dan motherboard-nya habis. Ia merasa bahwa keterampilan medis yang dipelajarinya selama bertahun-tahun sia-sia. Setelah berpraktek kedokteran selama bertahun-tahun dan sebagian besar hidup saya, siapa yang pernah melihat seseorang yang baru saja terserang stroke, berbalik dan berjalan dengan kaku? Poin kuncinya adalah lelaki tua itu sopan kepada ratu. Dia menari, fasih, dan energi. Bahkan dia tidak bisa membandingkan dirinya dengan dia. Dia hanya bisa menaikkan kacamatanya,
dan berkata dengan ketidaktahuan dan keterkejutan. Keajaiban medis. Ini adalah keajaiban medis yang sesungguhnya. Siapapun yang bisa menyembuhkan stroke akan mendapat hadiah Nobel. Steve mendengar ini, dia ingin menendangnya ke ujung koridor, dan mengutuk dalam hatinya. Dasar Bali Matar, kamu tahu keajaiban hanya dengan satu suap. Tidakkah aku tahu ini sebuah keajaiban? Apakah kamu perlu mengatakan itu? Simon melihat mata Steve melebar dan tak mampu berkata-kata. Dia sedikit tergerak dan sedikit malu dan berkata, Steve, anak baik, terima kasih atas baktimu. Yang mulia Ratu tergerak oleh kesalehan Anda dan membawakan saya obat khusus. Setelah mendapat obat khusus untuk mengobati stroke, kini saya sembuh. Steve memandang Helena dengan ekspresi bingung di wajahnya dan tanpa sadar bertanya. Yang mulia Ratu, ini, apa yang terjadi? Hah? Helena tersenyum tipis, memandang Steve, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Rothschild, inilah keajaiban yang Anda doakan kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab Anda. Keajaiban telah tiba. Ibumu, ekspresi Steve tertegun, dan wajahnya bahkan lebih sedih dari kematian putranya. Dia berpikir dalam hati, saya tidak benar-benar meminta Tuhan untuk bertanya kepada saya. Helena melihat ekspresinya yang sedikit menyakitkan, dan dia tidak bisa mengendalikannya lagi. Dia takut Simon akan curiga dengan kontrolnya, jadi dia berkata dengan wajah serius. Rothschild, jangan terlalu terkejut. Ingat, Matius pasal 7 ayat 7 mengatakan, mintalah, maka kamu akan diberikan. Carilah, maka kamu akan menemukan, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu, inilah kebaikan Tuhan kepada orang-orang beriman. Helena berkata lagi, bahkan di saat-saat tersulit dalam hidupku. Aku masih bersikeras berdoa kepada Tuhan setiap hari, dan menguatkan diriku dengan ayat ini, mengatakan pada diriku sendiri bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkanku. Jadi, saya membuka peluang hidup, mencapai pembalikan hidup, dan menjadi Ratu Eropa Utara. Jadi, harap diingat bahwa Tuhan tidak akan membiarkanmu berjalan sendirian.